anggrek ini saya tanam full rain atau terkena hujan secara langsung. Dengan kondisi media tanam seperti ini, saya tanam full rain, bukannya busuk, malah pertumbuhannya semakin bagus, semakin subur, dan juga bunga bermunculan pada spike semua. Ini spike, yang ini juga spike, yang ini pun sudah spike, sudah keluar spike semenjak musim penghujan. Dan itu tidak terlepas dari teknik penanaman. Yang berikutnya teknik pencahayaan, teknik pemberian fungisida, dan juga teknik pemupukan yang disesuaikan dengan kondisi musim hujan. Dan yang paling penting adalah bantuan teman-teman yang mengangkat jempolnya untuk menekan tombol subscribe and like. Jadi ditekan dulu tombol like-nya. Kita langsung ke intinya, saya bagikan secara gratis, tinggal ditekan aja tombol like-nya. Oke, kita langsung lanjut ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana saya merawat anggrek Phalaenopsis di pot seperti ini dengan kondisi hujan setiap hari, hampir setiap hari. Karena sekarang musim hujan ya, khususnya di Indonesia. Sebagian besar Indonesia sedang musim hujan, dan ini saya tempatkan di bawah hujan secara langsung atau full rain. Kita bagikan caranya di sini. Dan untuk penanaman, nah kita dahulukan ke penanaman. Untuk penanaman anggrek seperti ini, jika di musim penghujan, kita bisa menanamnya di pot seperti ini pun tidak masalah. Yang penting untuk penanaman di pot seperti ini, jika mau full rain, tidak di musim penghujan pada awal penanamannya. Sedangkan jika sekarang atau saat ini mau merepotting atau menanam kembali dari pot seperti ini dan ditempatkan full rain, harus di pot yang berbeda, jangan pot yang seperti ini, pot tanpa lubang samping. Kita bisa menanamnya di pot dengan yang banyak lubang, dan juga media tanam kita kondisikan jangan seperti ini. Ini untuk penanaman di greenhouse atau di bawah naungan plastik UV. Jika di bawah hujan secara langsung pasti busuk. Yakin busuk kalau ditanam di bawah hujan secara langsung, apalagi hujannya cukup intens saat ini, cukup sering banget. Nah, jika mau seperti ini saya tanam di bulan, lupa saya. Ini pokoknya saya tanam di musim kemarau ya. Jadi saya tanam dulu, udah saya tanam di sini. Ketika musim penghujan tiba, akar sudah kuat, sudah banyak, dan dia pun bisa bertahan dari gempuran air hujan yang hampir setiap hari. Begitupun dengan plant yang lain. Yang ini sama media tanam seperti ini tuh. Media tanamnya Coco Chips dan Spagrumos. Media tanam yang cukup becek, tapi bisa bertahan dalam kondisi hujan secara langsung. Dan spike juga, malah pada spike lur, bukannya busuk, pada spike. Sebentar aku deketin. Nah, yang ini media tanamnya. Ini media tanam becek asli. Tuh, Spagrumos dan juga Coco Chips. Tapi bisa bertahan karena saya tanam di musim kemarau sebelum musim penghujan. Untuk yang ini juga sama. Yang ini sudah spike juga ya. Sebelah sini nih spike-nya. Sudah mulai keluar calon bunganya. Yang ini kalau untuk yang ini kan potnya besar. Bagian bawah pot, bagian lubangnya saya tambahkan pot lagi, Pak Wal. Saya tambahkan netting pot. Netting pot yang bolong-bolong. Bentar, susah oi. Nah, yang seperti ini nih potnya. Saya tambahkan netting pot seperti ini, dibalik di bagian bawahnya, di bagian lubang pembuangannya di bawah, dibalik seperti ini. Kemudian diisi dengan media tanam, sehingga dia lubang untuk aerasinya banyak, lubang untuk keluar airnya banyak. Dan juga media tanam saya perbanyak dengan ini media tanam yang cukup poros, karena potnya cukup besar ya dibanding yang lain. Ini potnya cukup besar. Jika media tanam terlalu becek, gampang busuk. Kalau media tanam poros seperti ini, pertumbuhan bagus. Ini kulit kayu. Kalau yang ini, nah yang ini campur dengan Coco Chips, karena plantnya besar, potnya tidak terlalu besar. Jadi ditambah Coco Chips dan sedikit Spagrumos juga tidak masalah, karena dia bisa mengeluarkan kelebihan airnya lewat daunnya cukup besar. Selain itu juga ada pemberian fungisida. Nah, pada musim penghujan seperti ini tidak masalah daunnya bintik-bintik putih seperti ini, karena ini fungisida untuk menghindari penyebaran jamur.
dan juga pemberian pupuk yang berbeda kita sesuaikan dengan kondisi di musim penghujan. Sementara kita ke repotting dulu ya. Jika kita mau penanaman full rain di musim penghujan, kita repotting untuk yang ini. Nah, yang ini kita repotting dulu. Caranya seperti apa? Saya siapkan dulu potnya. Untuk penanaman di musim penghujan, kita bisa pilih pot dengan lubang yang banyak seperti ini, ataupun pot yang standar seperti ini, atau bisa juga dengan keranjang seperti ini. Jika menanam menanam anggrek di pot seperti ini, khawatir busuk jika kondisinya di musim penghujan. Kecuali seperti yang tadi saya tanam di musim kemarau, ketika penghujan sudah banyak akarnya, tidak masalah. Kita akan tanam di sini ya. Dan untuk media tanamnya, kita juga memilih media tanam yang mudah mengeluarkan air. Nah, ini saya memakai potongan dari akar pakis tapi yang dipotong seperti ini untuk media tanamnya. Bisa juga dengan media tanam arang, atau bisa dengan ini kulit kayu. Boleh dicampur, boleh salah satu, tidak masalah. Nah, ini lebih cocok untuk penanaman di musim hujan. Dan tambahkan sedikit emas juga tidak apa-apa. Kita buka dulu plan yang akan kita tanam. Nah, ini plannya. Kita cek dulu media tanamnya dan perakaran. Nah, ini media tanam sphagnumos ya. Media tanamnya sphagnumos kita kurangin dulu, karena jika tidak dikurangin terlalu banyak akan terlalu becek dan beresiko busuk. Untuk menjaga kelembaban, kita bisa menambahkan sedikit moss atau sphagnumos ke sini. Tidak ditambahkan moss pun tidak apa-apa, yang penting bisa menyiram setiap hari untuk kedepannya jika kondisi sudah tidak hujan. Jika tidak memungkinkan menyiram setiap hari, kita bisa menambahkan sedikit sphagnumos untuk menjaga kelembaban, agar masih bisa bertahan ketika musim kemarau datang. Anggreknya bisa bertahan walaupun tidak disiram setiap hari. Nah, seperti ini aja cukup. Untuk plan yang tadi udah saya kurangi hampir 80%. Saya buang media tanam yang lamanya, saya sisakan sedikit bagian tengah, dan kita bungkus dengan ini coco fiber. Ini mudah mengeluarkan air agar tidak rusak ya, agar tidak rusak perakarannya, karena akan kita repotting. Saya bungkus seperti ini agar tidak rusak perakarannya, karena kita menggunakan media tanam yang keras seperti kulit kayu dan yang lainnya. Tinggal tanam aja seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita tambahkan media tanam yang lain di pinggirannya. Nah, ini sudah saya repotting. Dan untuk penempatannya, usahakan tempatkan pada tempat yang sirkulasi udaranya bagus, atau tempat yang mempunyai cukup angin agar tidak mudah busuk. Jadi saya sarankan digantung seperti ini, ataupun di rak agar kebutuhan sirkulasi udaranya terpenuhi. Dan kita lanjut ke pencahayaan. Pada musim penghujan kita membutuhkan cahaya yang lebih. Makanya saya memakai paranet satu lapis yang cukup renggangnya di atas. Ini cuma satu lapis seperti ini. Ketika musim kemarau saya tambah lagi. Di bambu yang ini saya tambahkan paranet di 2 lapis agar tidak gosong tentunya. Ketika musim penghujan saya buka paranetnya yang di bawah ini, yang bambu, dan kita berikan cuma 1 lapis bagian atas. Ini paranetnya cukup renggang. Sinar matahari yang masuk berkisar 85%. Jadi cukup terang agar pertumbuhannya bagus dan tidak mudah busuk. Kita lanjutkan ke pemupukan dan pemberian fungisida atau anti jamur. Pada musim penghujan, pemberian fungisida cukup penting ya, agar tidak busuk anggreknya, agar terhindar dari penyebaran jamur. Karena pada musim penghujan jamur cepat banget tumbuhnya. Dan untuk pupuknya, untuk plant yang sebesar ini yang masih anakan kita berikan pupuk pertumbuhan, dan untuk plant yang udah besar kita berikan pupuk untuk pembungaan. Pada musim penghujan, air hujan mengandung banyak nitrogen karena nitrogen alami ya dari air hujan. Jadi kita berikan pupuk dengan dosis minimal. Untuk pupuk ini dosisnya berkisar dari 1 gram sampai 3 gram per liter air. Jadi kita berikan dosis 1 gram aja sudah cukup kalau untuk pemberian pupuk di musim penghujan.
karena jika terlalu banyak itu akan mudah busuk dan mudah berkembang jamur. Jadi kita berikan dosis yang batas minimalnya 1 gram, kita berikan 1 gram per liter air bersih. Begitupun dengan pupuk ini. Dan cara aplikasinya boleh disemprot ataupun disiram. Ketika musim kemarau atau musim tanpa hujan, saya biasa menyiramnya di media tanam. Tapi ketika musim penghujan, jika kondisi hujan setiap hari, cukup riskan jika disiram, bisa kita semprotkan aja ke semua bagian tanaman, kecuali pada tanaman yang sudah berbunga seperti yang ini. Nah, ini kan kondisinya spike, masih spike. Saya khawatir jika spike-nya gosong terkena pupuk, saya siram ke bagian media tanam, tapi dengan dosis rendah ya, tidak dengan dosis tinggi. Dengan dosis 1 gram aja sudah cukup. Begitupun yang lainnya. Atau jika sudah agak besar spike-nya, seperti yang ini nih. Nah, ini udah agak panjang spike-nya. Kita bisa menyemprotkan pupuknya, tapi tidak ke bagian spike-nya. Spike-nya tetap ditutup dengan plastik atau apa aja. Kita semprotkan ke bagian media, ini ke daun dan area perakaran, ke bagian atasnya aja. Dan untuk fungisida boleh disemprotkan ke sini, ke spike, agar tidak busuk juga. Untuk fungisida semua bagian tanaman ya, kecuali area perakaran atau yang perakaran yang di dalam. Kalau akar yang di atas tidak masalah semprot, tapi tidak disiramkan ke media tanam. Yang penting media tanamnya aman, tidak terserang jamur secara intens. Karena untuk anggrek ini tidak bisa lepas atau tidak bisa hidup dari jamur. Anggrek itu bersimbiosis dengan jamur tertentu agar bisa hidup. Jika kita memberikan terlalu banyak fungisida ke media tanam, khawatirnya jamur yang bersimbiosis dengan anggrek, jamur yang menguntungkan itu bisa ikut mati juga, dan tentunya berpengaruh pada anggreknya juga, kesuburannya juga kurang. Tapi beberapa jamur emang menyerang anggrek juga, seperti fusarium, itu cukup berbahaya. Cara mengatasinya ganti media tanam yang baru, seperti itu kurang lebih. Kita racik dulu pupuknya, kita lanjut ke cara meracik pupuknya. Untuk pupuknya saya menggunakan pupuk pertumbuhan yang ini, untuk yang kecil, sedangkan untuk yang dewasa dan berbunga memakai pupuk pembungaan. Dosis yang biasa saya pakai 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Tapi ketika musim penghujan yang cukup tinggi curah hujannya, saya mengurangi dosis pupuk menjadi 1 sendok teh untuk 5 liter air bersih. Kita campurkan ke dalam air bersih. Segini aja cukup. Kita larutkan seperti ini. Kemudian untuk aplikasinya boleh disiramkan seperti ini ke media tanam. Boleh juga disemprot. Kita masukkan ke sprayer, kemudian kita semprotkan. Dan untuk fungisida bisa digabung dengan pupuk ya. Ini fungisida kita gabungkan dengan pupuk. Tapi jika mau disemprot, kan fungisida disemprot, pupuknya jangan terlalu banyak. Seperti tadi aja cukup. Karena jika terlalu banyak memakai dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih, saya tidak menyarankan untuk disemprot. Kita siram aja ke media tanam. Kalau misalkan kondisinya tidak hujan atau kondisi normal, saya memakai dosis maksimal, tapi disiram seperti tadi. Karena jika terlalu tinggi dosis pupuk, khawatirnya spike tidak tahan. Jangan spike, daun pun kadang gosong kalau pupuk terlalu tinggi. Jadi kita berikan pupuk yang rendah untuk disemprot. Segini aja cukup untuk 5 liter air bersih. Nah, ini untuk disemprot. Jadi sudah campur. Yang penting fungisida kimia jangan digabung dengan pupuk organik. Kalau pupuk kimia dengan fungisida kimia digabung pun tidak masalah. Untuk penyemprotan caranya seperti ini yang biasa saya lakukan. Nah, semprot aja ke bagian daunnya aja. Segini pun cukup. Udah, tinggal kita simpan lagi tempat semula. Untuk plant yang masih anakan seperti ini, caranya sama, cuma yang membedakan pupuknya aja. Kalau untuk ini fungisida sama, memakai fungisida. Intervalnya 1 minggu sekali ya, atau setidaknya 2 minggu sekali. Jika curah hujannya cukup tinggi atau hampir setiap hari hujan, kita bisa memberikan pupuk ini setiap 2 minggu sekali. Tapi jika kondisi hujannya tidak terlalu sering, seminggu sekali udah cukup. Dan untuk fungisida usahakan seminggu sekali kalau pada musim penghujan,
apalagi kalau hujannya sering, fungisida tetap kita berikan agar menjaga anggrek kita tidak busuk. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.